Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi untukmu ku mengalah. Kamu inget gak zaman-zaman ini, Gan? Astagfirullah. Ini zaman-zaman ini. Gan. Kemarin aku sempat ngomong ke dia, sampai kita nangis. Apa Aku bilang ke ngomong Bubu kayak, Bubu, aku bersyukur banget lu punya Bubu di hidup aku. Makasih ya Bubu. Terus dia mau nangis, terus aku juga kayak, wah gitu. Salah satu aku mau berangkat haji juga karena itu pengen tahu kenapa sih selalu ada kekosongan yang nggak bisa diisi oleh apapun. Pas kesana kekosongan itu hilang semuanya. Pas lihat Ka'bah kayak, ya Allah makasih atas hidup gue. Tiba-tiba. Ini gue semalam, gue tuh gak tahu kenapa, gue tuh lagi sering nulis ya. Hasil tulisan gue semalam buat Pam-Pam. Sentot gempur di jek kau. Ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Butik Haji Igun, di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Hari ini Pam-Pam, Yes. Masya Allahnya kita kehadiran bener-bener superstar. Wow. Ini bisa dibilang selama kita beberapa episode syuting ini adalah yang paling ganteng. Oke. Di antara bintang tamu dan kru Falcon pastinya. Memberikan sebuah penyegaran episode Yes, betul sekali. Langsung saja Bapak Haji Afgan. Gan, tapi jujur deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi jujur deh, semenjak pulang haji orang pada manggil lo Haji Afgan nggak? Iya, Mas Haji, Pak Haji. Mas Haji, Pak Haji, iya kan? Tapi sebenarnya kalau misalnya Afgan sendiri kayak kadang kalau dipanggil ada embel-embel hajinya agak risih nggak? Enggak sih. Kalau gue risih lo kayak maksud gue gini loh. Karena kan kayak di mana-mana tuh kan pemberitaan emang harus ya kalau pulang haji itu dipanggil haji, ada yang kayak gitu kan. Jadi kayak terkadang tuh jadi nggak enak. Ih, apa sih maksudnya emang gue harus menunjukkan bahwa gue tuh haji. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Tapi khususnya kalau misalnya memang ada orang tuh yang kayak ketemu kita tuh kayak respect banget dan manggil haji ke Agan gitu juga. Oh iya. Tapi mereka lebih kayak apa ya? Lebih kayak ngegodain gitu loh. Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji gitu. Haji Afgan gitu. Ntar menyusul ya. Amin. Haji, jangan haja, haji. Ya kan. Nah, kita ini memang dari kemarin ya customer minta jadwalnya Afgan tuh memang susah banget. Tapi ternyata memang benar setelah kemarin kepulangan haji itu memang banyak banget pekerjaan yang tertunda juga ya kan sebenarnya kan. Neva juga kan. Neva pulang duluan kemarin kan. Aku pulang duluan. Jadi itu kemarin pas habis haji, aku tuh sempat beli tiket baru karena kan kepikiran mau ada pembukaan toko Plaza Indonesia. Harusnya tuh gue pulangnya hari Kamis. Daripada gue udah selesai segala macam terus bingung gitu kan mau ngapa-ngapain, jadi akhirnya pulang duluan. Jadi ceritanya aku tuh sama Afgan ini adalah kita satu rombongan haji pada waktu itu ya. Tapi kita beda bus. Cuman satu travel kita. Satu travel tapi beda bus. Dan aku tuh taunya Afgan tuh haji karena Ocha. Kenapa? Neva titip Agan ya. Kata gue emaknya kali titip Agan. Gue aja mau berangkat haji aja tuh sendirian. Sebenarnya ada rasa kepanikan nggak sih Gan secara kamu nih ya pergi nyanyi, orang yang ngintilin kamu aja bisa 25 orang. 15 orang, 10 orang, ya kan? Kemarin tuh lo pergi haji cuman seorang diri. Iya. Apa yang membuat lo yakin insya Allah gue berangkat sendirian? Emang modal nekat aja sih. Karena emang dari Neva niatnya dari tahun lalu. Aku niatnya alhamdulillah sebulan kali. Hah? Sebulan Iya, sebelum? aku tuh memang bener-bener jalur langit deh. Iya sama. Jadi lagi BM, nggak tahu mau ngapain, terus kepikiran aku mau haji, akhirnya lah berangkat haji gitu. Kalau Agan tuh emang udah kepikiran dari tahun lalu. Tahun lalu soalnya aku punya sahabat-sahabat dari kuliah udah pada haji tuh. Padahal seumuran aku. Oke. Ya masih 30-an gitu tuh udah pada haji. Terus mereka cerita, aduh di sana enak banget. One of the most beautiful experience. Terus coba. Nah, dari tahun lalu udah kepikiran. Pas bulan Februari baru kayak dia tuh masih takut cuman tahun lalu. Aduh tapi gue sendirian ya gimana ya? Apa berangkat bareng nyokap ya gitu. Tapi pas ngecek harganya kok kayaknya kayaknya nggak mungkin ya berdua. Kayaknya pengen sih ngeberangkatin nyokap, cuman kayaknya kurang bijak ya harga. Tapi gue jujur ya, gue pas kemarin berangkat haji itu kalau misalnya ngeliat orang yang berangkat haji satu keluarga tuh gue jadi ngitungin loh. Iya. Buset,
berapa M nih dia satu keluarga. Gue kayak begitu, Beb. Sampai dihitungin Ada orang. sekeluarga banyak. Iya, banyak yang satu keluarga. Tapi cuman Igun sama Agan bener-bener sebatang kara. Iya. Oh, bener-bener single fighter di sana. Even Surya aja, Surya Insomnia Sama istrinya. Ya. Gan, tapi setelah pulang dari haji gitu, apa sih ke diri Agan tuh yang paling merasa wah ini nih memang diri gue yang lama tuh kayak udah tertinggal di sana dan gue sekarang pulang dengan menjadi sosok yang baru. Apa yang paling signifikan Afgan bisa rasain? Kayaknya lebih berserah aja sih dalam melakukan apapun ya, Neva. Ya. Kayak lebih tawakul. Di sana Ya. tuh benar-benar kita kan pas di haji tuh benar meninggalkan semuanya yang duniawi. Di sana kita memang fokus satu tujuan yaitu beribadah. Ya, asli. Dan itu mentalitas itu kebawa sampai Jakarta. Walaupun sampai Jakarta Ya kadang ya huru-hara kehidupan mau nggak mau kita tetap harus memfilter. Tapi kalau dari Afgan sendiri sekarang lebih memfilter nggak? Kayak misalnya pergi malam yang nggak perlu hahihi, mendingan nggak usah, atau circle yang lo rasa sekarang udah nggak penting lo rubah, ada kayak gitu-gitu. pastinya kalau circle yang agak Yang tadinya influence yang nggak bagus, ya. kayaknya udah nggak ada di hidup Udah nggak aku, ada di hidup, alhamdulillah ya. sih. Oh. Jadi setelah pulang haji ini sekarang prioritasnya apa, Jan? Kayaknya lebih beribadah yang lebih baik aja sih. Sekarang kan pasti Neva sholat kan bener kan. Ya. Mulai dari sholat aja dulu aku. Ya. Sholatnya dibenerin, terus banyak pemahaman yang kemarin belajar di sana dibawa ke sini. Ya. Kayak Ustadz waktu itu bilang kayak semuanya yang duniawi jangan dipegang gitu, kayak dilepas aja. Ya. Gitu. Jadi Tapi tetap box rokok sih keinget terus ya, Gan ya. ya. Jadi ini ya, gue kasih tahu ya customer ya. Jadi kalau jadi gini, kalau kita berangkat haji itu kan, customer, jadi tuh jadwal ke masjid atau jadwal raudo atau jadwal segala macam tuh kita suka beda-beda gitu kan. Ya kan suka beda-beda. Jadi aku tuh kalau ketemu Afgan pasti ketemunya kayak cuma di restoran, lagi breakfast atau di sela-sela gang kosong tempat smoking area. Di situ pasti ada apa sih? Kan kita ada namanya ahli hisab grup. Jadi nongkrong sama bapak-bapak karena aku sendirian kan. Iya. Jadi nongkrong sama bapak-bapak terus Neva tiba-tiba lewat terus kayak Assalamualaikum. Ayo sini gitu. Dia malah mau belanja dulu dong ke mana, ke Zam-Zam Tower. bawa balik-balik udah kayak belanja apaan. Jadi tapi emang benar ya. Jadi kita tuh berangkat tuh benar-benar kayak sendiri. Terus di sana tuh kayak ketemu temen keluarga baru yang bisa ngisi gitu. Lo bayangin kayak misalnya Toto gue bisa jam makan siang gue sama ibu ini, makan siang sama ini. Jadi kita kayak selalu beda-beda gitu loh. Teman baru juga. Iya. Jadi kayak kenalnya udah lama padahal baru kenal beberapa hari tapi rasanya kayak keluarga ya. Masya Allah. Aku tuh Afgan tuh nggak tahu ya. Aku tuh pernah lihat Afgan tawaf di luar jam-jamnya tawaf. Gue ngeliat lu tuh kayak lagi doa tuh kayak kusuk banget. Gue nggak pernah ngelihat lu seserius itu. Oh gitu. Gue tapi karena di depan Ka'bah, tapi gue tuh kan nggak suka yang kayak orang lagi doa terus gue videoin tuh gue kayak buat gue tuh bukan gue banget gitu. Justru malah kok teman-teman gue tuh karena demi momen, jadi kadang kalau kita lagi ngapa-ngapain tuh tato ada aja gambar kita dikirim ke grup segala macam. Ada, gue. Iya kan? Aku juga ada yang videoin. Iya kan? Nah tapi aku tuh nggak ngeliat kamu, nggak videoin kamu, tapi aku ngeliat kamu tuh kayak bener-bener kayak lepas dari sosok Afgan dan lo kayak orang biasa aja gitu. Sama semuanya. Sebenarnya yang gue mau tanya adalah enakan jadi orang biasa apa jadi Afgan seorang penyanyi? Waduh. Dua-duanya lagi aku. Gimana ya? Kemarin bener-bener jadi sama. Kita kan emang semua sama ya. Mungkin yang bedain cuman kayak di sini tuh kita dapat privilege banyak dengan pekerjaan kita, alhamdulillah gitu di sana. Tapi kita benar-benar harus membaur dengan semuanya. Aku sih menikmati konsep itu ya karena jadi humbling kayak aku ngerasa ya jadi humble gitu. Ngerasa kayak bahwa ya kita juga bukan siapa-siapa. Nggak terlalu nggak dispesialkan. Kita bisa menjadi diri kita sendiri. Tapi Afgan itu kan bisa dibilang lu tuh benar-benar kayak menjadi idola banyak orang gitu. Tapi sebenarnya apa sih Gan yang masih jadi target dari Afgan sendiri? Terkenal udah, semua lagu nge-boom, konser di mana-mana. Kadang suka ada kejenuhan nggak dalam diri kayak kosong, hampa. Soalnya kalau aku tuh kenapa aku mau pergi umroh, kenapa akhirnya aku nyari Allah. Manusia tuh nggak bisa mencukupi
kebutuhan gue. Benar, setuju. Kayak kalau seorang Afgan tuh ada hampa-hampanya gitu ada? Ada banget. Ya Allah, Rasanya ternyata kita Neva. manusia ya kan? Banget dong. Bener. Bener banget. Makanya salah satu aku mau berangkat haji juga karena itu pengen tahu kenapa sih selalu ada kekosongan yang nggak bisa diisi oleh apapun. Belum tahu jawabannya apa gitu. Dan nggak bisa diisi oleh apapun kecuali sama Allah. Pas kesana kekosongan itu hilang semuanya. Jadi kan Bener-bener kayak banyak orang tuh kan stres clubbing, stres karaoke, kongko, stres healing. Nah ternyata tuh setelah gue pelajari, di salah kita punya masalah, kita stres, coba 5 menit ketemu sama Allah deh. Jadi ternyata sholat 5 waktu itu membuat kita rilis. Bener. Berasa nggak Began? Banget, berasa banget. Dan itu baru aku rasain ya setelah sudah menjadi haji ya. Tapi sebelum haji tuh lo sholat sekenanya gitu. Sebelum haji ya sholat ya enggak. Aku benar-benar ngerasain di sana kan benar-benar ngerasain presence Ya. of God. Ya. Rasakan nih, Kayak Tuhan tuh kayak mata Tuhan tuh ada di mana-mana gitu ya. kayak berasa ada energi ya Allah di situ. Jadi itu yang mengubah aku sekarang setiap beribadah tuh jadi ngerasa lebih deket lagi, Ya. gitu, lebih connect lagi. Ya. Jadi beda lah sama sebelum ini. Jadi kalau misalnya lo lagi sholat gitu, lo berimajinasi nggak? Kalau gue tuh kalau sholat tuh gue imajinasi gue bisa berubah-ubah. Kenapa? Gue suka membayangkan di depan gue itu Ka'bah. Gue bisa membayangkan gue lagi ada di Raudhah. Gue terkadang hayalan gue yang paling tinggi adalah karena gue sering follow di TikTok tuh ada kayak gambar animasi tangga menuju surga. Oh, kayak Jadi gitu. gue hayalan gue tuh suka. Kalau lu suka gitu nggak sih kan? Kalau gue kan waktu di Raudhah, waktu di Madinah ada parfum yang bau Raudhah itu gue beli, terus jadi setiap sholat gue pakein. Ya Allah. Jadi pas sujud tuh kayak berasa lagi di Raudhah. Si feels-nya dapat di situ. Iya banget. Jadi dari semua perjalanan haji kita kemarin, yang lo paling kena, momen yang lo paling kena, paling dapat tuh pas lagi ada di mana? Semua tempat punya momen masing-masing, punya arti masing-masing sih. Kita awalin di Madinah dulu, pemanasan, kenalan sama yang lain. Ya. Dan di Raudhah itu ada energinya tuh bener-bener tenang, tapi begitu nyampe Mekah tuh hektik. Ya. Hektik banget, tapi somehow energinya tuh beda lagi sama Madinah gitu. Pas sudah di depan Ka'bah segala macam tuh kayak majestic ya. Ya, Kayak parah. kayak Kayak bisa dijelaskan. kayak melihat sesuatu yang kita nggak pernah ngeliat sebelumnya gitu loh. Dan gua kadang suka mikir ya, kalau kita ngeliat dari atas atau ngeliat dari TV kayaknya orang banyak banget ya. Iya. Tapi pas kita masuk di dalam situ kok kita bisa nyempil ada di situ ya. Kayaknya susah napas gitu ya kalau lihat Iya kan? dari TV. Kita kalau ngeliat dari atas kan kayaknya kalau dari TV sholat gitu kan kayaknya heboh gitu kan. Ternyata pas di sana walaupun ramai kita tetap aja tuh Bisa muter-muter jalan, aja. bisa muter. Kalau gue tuh salah satu gue yang selalu berkesan, yang selalu bikin gue rindu sih sebenarnya saat di Raudhah ya. Lo ada cerita nggak di Raudhah? Aduh. Gue tuh di Raudhah tuh, gue inget banget tuh gue di Raudhah tuh kalau nggak salah subuh atau apa gitu ya. Oh, never Jadi mind. lagi keadaan ngantuk masuk masjid tuh kayak langsung, kayak nggak ngantuk, kayak langsung melek gitu. Terus udah gitu kita harus kayak kesini dulu, dari sini ke sini kita pindah-pindah gitu Iya, kan. antri dulu Terus kan. kita sholat kayak buru-buru. Kadang apa yang kita mau doain jadi lupa ya nggak sih? Kadang doanya waktu aku di Raudhah karena ngantri buru-buru, jadi benar-benar udah sujud aja. Nah, Sujud yang lama, nggak perlu ngomong apapun, keluarin aja semua emosi yang ada. lu cerita tuh. Gue karena even udah terlalu banyak, jadi gue cuman kayak ya Allah gitu doang sambil kayak ya akhirnya Keluar air mata. Lu Keluar. kan katanya lu paling susah keluar air mata kan? itu gue nggak ngerti di Raudhah gue bisa nangis sama depan Ka'bah yang pertama kali. Itu gue akhirnya nangis. Gue nggak ngerti padahal gue bukan Padahal lu nggak ada- bukan nggak ada- pertama kali ngelihat Ka'bah ya. Iya. Maksudnya udah pernah alhamdulillah. Tapi itu pas itu kayak kena banget ya. Kayak kenanya justru karena bersyukur banget pas lihat Ka'bah kayak ya Allah makasih atas hidup gue, tiba-tiba nangis nggak bisa dikontrol gitu. Aku orangnya susah nangis, Neva juga susah nangis, orang yang nggak Tapi bisa juga nangis. susah nangis. Kalau tahu sih, Neva cerita, Neva iya gue tuh lebih Denger lagu peka kali nih. nangis ya. Gue tuh lebih peka kalau misalnya kayak gue lagi juri Indonesia's Got Talent. Gue ngeliat orang nyanyi bagus, gue bisa terharu. Ngeliat orang nari-nari, gue bisa terharu. Tapi kalau maksud gue, kalau gue doa tuh nggak tahu kenapa gue bilang ya Allah aku pengen nangis deh gitu. Tapi gue akhirnya gue flashback ya, sama aja gue kayak mengibaratkan Allah tuh sebagai kayak orang tua kita. Kalau minta sesuatu
sesuatu itu kan nggak perlu lebay ya. Kayak misalnya kita minta sesuatu sama orang tua atau apa tuh nggak perlu kayak minta sepatu. Kan nggak perlu gitu juga kan. Gitu dengan cara kita tuh kan mereka juga dengar gitu kan. Jadi Agan tuh ngumpulin itu doa-doa, terus udah gitu banyak yang nitip doa nggak sama lo? Banyak. Jadi kayak punya itu kayak misi. beban ya Gan ya. Tapi gue seneng sih, Neva. Jadi kayak ada misi sendiri gitu loh. Nih teman-teman banyak yang nitip doa, sekalian berangkat haji buat doain teman-teman gitu. Kan kita waktu di mana di Arafah, inget nggak? Lo harus haji, gue kasih tau, lo harus haji. Amin. Jadi ini pas di Arafah ya teman-teman, itu kita tuh kayak di taman gitu ya. Iya. Terus kita tuh harus doa buru-buru nunggu mataharinya. Iya. Matahari tuh hilang ya. Jadi doanya tuh dari zuhur. Iya, dari zuhur sampai maghrib itu janjinya Allah akan turun untuk mendengar semua doa yang ada di Arafah itu. Tadinya tuh kita ada di dalam tenda gitu ya. Tenda Nggak keluar. Iya kan? Kan mikirnya kayak doanya bakal di bukit apa gitu ya. Ternyata doanya di dalam tenda. Di dalam tenda. Terus Ya kan kita udah diringkes sedemikian rupa. Cuma dalam bayangan aku agak terbuka gitu ya, nggak ketutup tenda gitu. Jadi pas sampai sana Neva kayak, Gan kita mau doa di mana nih Gan? Ya? Kita bisa nggak naik ke bukit situ Gan? Jadi karena kebanyakan apa tuh baca-baca terus ngeliat-ngeliat apa gambar gitu. Jadi ternyata Gan, ini mohon maaf tapi memang tergantung lo pergi pakai paket yang mana. Banyak juga kalau misalnya kita lagi mau jalan gitu kan ada dia tenda-tenda, ada yang gelar-gelar karpet tuh. Mereka ada di situ Gan. Bener-bener ada di Arafah ya, di padang Arafah itu. Yang pas di Musdalifah. Yang banyak kita itu mereka bermalam. Kalau kita kan balik lagi pulang. Berat banget sih. Berat banget. Wah, kita aja juga emang udah. Ini dengar cerita dari kalian aja kayak udah amazing jadi banget. Jadi kemarin gitu. tuh kan ada sempat di sini ada Habib Jafar kan. Jadi Pam tuh sempat cerita kalau dia tuh beberapa kali cancel berangkat haji atau umroh. Masih umroh gitu. Jadi sampai sekarang tuh dia kayak kalau mau dengar kata umroh tuh kayak nggak yakin Allah tuh pasti nerima dia nggak sih gitu. Aduh. Ada nggak sih lo ramai bahasan itu? Iya, dia tuh ngerasa kayak Allah tuh bakal nerima Pam nggak sih gitu, terima dengan kelebihan dan kekurangannya Pam. Iya, karena kan 2 kali umroh tuh cancel semuanya. Sakit 2 kali kayak. Tapi bukan Pam yang cancel, cuma emang bukan batal aja. Batal aja gitu. Jadi kayak masuk sampai ke berpikirnya emang gua nggak sediterima itu ya kayak gitu. Kayak kemarin kan ngobrol pas sama Ustadz Jafar dan lumayan viral katanya. Enggak, emang hormon perawan tua aja. Jadi galau-galau sendiri. Tapi ini ya kalau Pam ya, kalau gue kasih tahu ya sebenarnya kalau kayak gitu tuh jangan dijadiin satu kayak permasalahan bahwa ngebatin jangan jadi kayak doa buat diri lo gitu. Ini gue mau kasih tips ya. Jadi kayak misalnya kita tuh kalau mau berangkat umroh yang paling pasti tuh lo harus cari travel umroh yang menurut gue tuh terpercaya. Karena sekarang banyak banget tuh ya customer, hati-hati, banyak banget travel yang ala-ala ya kan, main harga murah, nggak punya pengalaman. Jadi penting banget tuh cari travel yang terpercaya, terus travel yang udah berpengalaman. Jadi mohon maaf nih, bukannya kita nggak percaya sama travel yang baru, tapi kalau gue sih lebih percaya sama travel yang udah kayak 2 dekade, 4 dekade, kayak udah lama gitu loh. Jadi ya maksudnya udah, karena kan travel ini ngurusin di Jakarta nih, pas ngurusin di Madinah, ngurusin di Mekah, kan ada orang setempatnya kan. Jadi tuh kalau orang yang udah berpengalaman tuh kayak lebih luas gitu loh pengetahuannya. Kayak kita cari hotel, check-in hotel, kita mau kemana gitu. Kan ngelihat berita-berita juga banyak yang terlantar akhirnya di sana. Banyak banget. Kemarin juga banyak banget. Apalagi pas zaman aku kemarin tuh, karena visa nggak keluar ya. Jadi banyak orang juga yang memberanikan diri untuk berangkat tanpa pergi punya visa gitu. Sampai ada yang ngumpet-ngumpet di kasur. Gue tuh alhamdulillah gue inget ya, gue tuh pertama kali umroh tahun berapa ya? Pokoknya dulu tuh gue tahun umroh, gue pertama kali gue datang sendiri ke ada travel di Panglima Polim kalau nggak salah. Gue tuh datang sendiri gitu, mau daftar umroh. Kalau nggak salah Patuna namanya. Oh, kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah Patuna gitu. Jadi gue tuh ada ke situ. Gue sama teman-teman gue waktu zaman dulu gitu. Kalau nggak salah Patuna. Sama nggak sih main di TV gue? Oh, berarti Patuna udah paling best, iya kan? Itu gue pernah ngalamin sendiri. Aku tuh bener-bener pernah jadi
apa sih kalau berangkat itu bukan nasabah, apa namanya? Ini Jamaah. Jamaah. Jadi makanya gue cerita sama lo, gue ceritain sharing gitu. Jadi waktu itu kakak. Tapi sebenarnya hari ini baju lo udah kayak mau berangkat umrah ya. Udah Kan pas udah kayak seragam-seragam. Hari ini bintang tamunya haji, hostnya juga haji. Ya udah aku siap-siap aja deh. Masya Allah. Nah jadi Pam, kalau mau umroh atau mau haji, percayain sama yang namanya patunah. Karena patunah itu lebih dari 4 dekade udah ada. Jadi pengalamannya itu udah lama banget. Karena ini kan berkaitan tentang penanganan, handling di lokasi, ya kan, agenda demi agenda gitu. Kalau misalnya kita travel yang nggak berpengalaman tuh takutnya kayak kurang memuaskan. Ya karena apalagi kalau kita mau berangkat sendiri gitu Kak, kadang kan suka ada worried gitu kan. Nah worried itu nggak perlu dikhawatir lagi karena kalau patunah itu berbicara kredibilitasnya nggak usah diraguin. Dan yang paling pasti pelayanan. Kita bukannya kayak pengen dirajakan, pengen diratukan, tapi yang namanya pelayanan itu yang paling enak bisa kita rasain banget adalah pelayanan yang bersahabat dengan rasa kekeluargaan. Jadi kita pergi tuh kayak feels like home gitu loh. Ya, kita kayak sendiri, kita kayak walaupun sendiri tapi kita kayak nggak ngerasa sendiri gitu. Dan ini penting juga bahwa Patunah Travel ini sudah memberangkatkan lebih dari 50.000 jamaah. Jadi bukan cuma 1-2, ya bayangin 4 dekade. Ya kan segitu banyaknya. Jadi memang udah best banget. Dan yang paling pasti adalah setelah tayangan ini kalian langsung hubungin Patunah Travel. Insya Allah keberangkatan umroh dan haji kalian insya Allah mabrur. Gitu. Masih banyak infonya Kak. Iya dong. Gan, sekarang ini apa aja sih yang menjadi prioritas pekerjaan untuk Afgan? Mulai ngurangin, lebih banyakin ibadah, apa tetap gaspol, banyak banget kayak rencana-rencana yang pengen lo keluarin? Tetap gaspol sih Neva. Kan bisa berimbang jalannya, balance kerja dan juga ibadah. Kerja kan juga ibadah. Betul. Terus ya sekarang aku lagi gaspol terus sih, nyanyi terus sekarang lagi mau rilis album baru. Album ke-7 setelah 7 tahun lamanya nggak rilis album bahasa Indonesia. Masa emang kamu udah 7 tahun agak nggak ngeluarin single? Album bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia, oke. Kemarin kan ngeluarin bahasa Inggris. Apa yang lagi bahasa Inggris lo coba nyanyi? Coba. Banyak. Yang sekarang lagi orang paling sering dengerin. Ini ada di kepala gue tapi gue nggak bisa. Yang duet sama artis Korea. Kayak yang sendiri. Sendiri yang mana sih? Coba lagu Agan yang bahasa Inggris yang mana coba? Yang mana ya? Ih malu lagi gue. Itu bukan lagu. Itu bukan. Lagu Little Mix. Eva. Jadi ini sekarang, mohon maaf ya, saya bukan ini ya, paham di musik ya. Jadi sekarang ini lagu di album itu ada berapa lagu? Ada 10. Terus keluarnya insya Allah bulan November. Single pertamanya keluarnya bulan depan, tanggal 10. 2 minggu lagi ya. Ini judulnya apa? Judulnya Kacamata. Makanya hari ini aku berkacamata. Oh, emang kemarin lagi sempat nggak pakai kacamata? Karena aku asik. Oh, jadi ini kacamata ala-ala doang? Kacamata ala-ala, sesuai dengan lagu. Karena banyak yang komen di Instagramku tuh kayak, aduh kangen deh Agan berkacamata lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau Agan sendiri lebih nyaman pakai kacamata atau nggak pakai kacamata? Kacamata. Iya kan? Udah dilasik juga kan? Kenapa? Gue juga punya kacamata. Gue juga punya. Iya. Nah, mending kita berkacamata semuanya. Gini. Oh bisa gitu. Kenapa? Hah? Mau begini apa begini? Kalau gini gelap ya. Gini ya. Nah. Oke. Kenapa single ini namanya Kacamata? Karena itu sebenarnya gimmick ya. Banyak yang kangen lihat aku pakai kacamata. Oke. Terus lagunya jadi kayak diplesetin tentang lepas kacamata tuh lebih kayak gue lepas kacamata lu masih suka nggak sama gue kayak gitu. Jadi kayak gue melakukan semuanya yang lu mau sebenarnya gitu. Ini lagunya ciptaan Agan apa? Ciptaan rame-rame, Jadi ada aku, Petra, Peter Sihombing, ada Kamga, sama ada Iqbal. Iqbal yang bikin lagu Sialan. Oh, Sialan. Iya. Oke. Nyanyi dikit boleh nggak sih Keces Metes? Boleh. Keces Metes. Kacamata, ya kacamata Keces Metes. Nggak ngerti Afgan. Lu bolong ya, Cong? Iya dong. Ngerti. Lu bolong. Mau dinyanyiin? Iya, coba. Sibit ya? Boleh. Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi untukmu ku mengalah.
ku telan sajalah, itu kan yang kau mau. Kayak gitu. Jadi kayak ngasih lihat kalau gue lepas kacamata lu masih suka atau enggak. Oh, lucu banget. Lakuin semuanya buat orang yang dia suka Iya. itu. Iya. Itu yang lo mau kan. By the way, kemarin pas lagi hajian ada doa cari jodoh nggak, Gan? Doa iya. Hah? Kenapa sih, Gan, ya kalau misalnya kita tuh udah ganteng, famous, kok kayak susah banget ya? Kayak perempuan-perempuan tuh dapat perempuan yang pas tuh kenapa susah ya, Gan? Karena belum saatnya aja kali ya, Neva. Tapi kan kita udah 40 loh, Gan. Aku belum. Kamu kan berapa? 36. Oh ya 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Beda dikit. Lu berapa? 39. Oh belum. Kalau lu mah nggak apa-apa kan tante-tante semok mah. Mana-mana aja ya. Mama berarti 39, berarti 86. Ya. 39. Iya. Tapi ada nggak kemarin terselip doa-doa? Ada. Ada banget. Tapi kalau paling di circle lu yang paling repot, ayo dong nikah dong gitu siapa? Maksudnya? Ada nggak? Kayak nyokap, kayak siapa saudara-saudara Enggak sih. gitu. Jadi kayak mama nyokap bokap gue santai banget sih. Hmm. Justru malah aku yang kadang-kadang rungsing sendiri gitu. Kayak Kesepian lah, gimana dong mama? tapi kalau misalnya kalau superstar kayak lu gitu Kesepian dong, kesepian gak sih Neva kadang-kadang? kesepian sih, Kesepian, makanya kan? kalau usahain ya lelah pulang tidur, jadi nggak ada waktu untuk meratapi kesepian Meratapi ini, nasib. meratapi nasib gitu. Tapi sebenarnya kalau kriteria dari Agan pengennya punya istri itu yang kayak gimana? Yang Pengen dari penyanyi juga gitu? enggak sih, terserah dari mana aja. Yang Entertainer hatinya juga. baik aja gak sih sama yang emang dari awal udah bisa menerima apa adanya. Tuh kan Dan kita harus gitu. harus lucu sih. Oh senang. Oh Agan kalau tuh enggak nanti boring Agan tuh senangnya kayak yang perempuan tuh yang bisa konyol-konyol sama Agan Ya, gitu-gitu. Karena aku orangnya sangat konyol sebenarnya aslinya kan. Aslinya, Nggak iya. serius sama sekali. Jadi kalau misalnya ketemu sama yang terlalu serius jadinya agak Jadi basi ya, jadi bosan ya. Tapi nih aku nih ada pertanyaan ya. Aku tuh kok nggak pernah ketemu Agan di mall. Maksudnya aku mau sering nanya, ke mall. aku mau nanya gini ya. Kalau saya kayak Afgan, Rosa, Raisa, yang penyanyi-penyanyi gitu ya, Iya. itu emang ngebatasin keluar ke publik atau biasa Emang Neva normal sering aja ke sih? mall? Iya, Neva tiap hari di mall kan. Neva butiknya di mall, di Plaza Indonesia. Tapi Neva tuh nggak pernah ketemu Agan kayak di PS, di mall gitu, nggak pernah. Sebenarnya kalian tuh keluar nggak sih? Apa kayak jarang. Kalau jarang kalau ke mall kok. oh ya? Masih tetap ke mall juga. Iya, tapi nongkrongnya biasanya di time zone. Oh, Serius ya? main time zone? Serius kan? Masa? Gue suka banget ke time zone. Time zone mana? Yuk kita time ke time zone mana aja. Time zone, fun world gitu yang Enggak, karena Agan ini dia ini kayak orang family man gitu loh. Kamu kayak paling sering posting tentang ponakan-ponakan ya? iya bawa ponakan. Berarti kalau ke time zone bawa ponakan-ponakan juga? Selalu bawa ponakan sih, tapi akunya justru yang lebih semangat dari mereka kayaknya. Aku suka dunia-dunia anak kecil, kayaknya jadi inget waktu dulu kecil. Jadi gue tuh suka perhatiin ya, gue tuh suka ngeliat kayak kalau misalnya kayak Agnes Monica gitu, kalau misalnya di Indonesia gitu atau kayak gitu, itu tuh pada ke mall nggak sih gitu, kayak keluar ke publik nggak sih gitu? Apa emang Keluar. atau emang ada kayak rules dari manajemen nggak boleh keseringan ini ya, nggak boleh ini, ada gitu-gitu nggak? Keluar aku, cuman kadang-kadang kalau di mall emang nggak pernah weekend dong, Neva. Iya. Selalu weekdays. Terus kadang-kadang kalau di mall ngumpet pakai topi, pakai masker gitu. Oh, pakai topi, pakai masker. Karena- Lah kita segede gorila gini pakai topi, pakai masker kagak ada bedanya, Pam. Kalau gue pakai masker. Kalau Neva udah nggak bisa disembunyiin. Udah nggak sih, bisa Neva. disembunyiin gua mah. Ya kalau lo paling bisa sembunyiin kalau dorong stroller ya. Oh, Mama Manado nih gitu ya kan. Gue nggak pakai masker panggil ibu-ibu kadang-kadang. Kamu inget nggak zaman-zaman ini, Gan? Astagfirullah. Ini zaman-zaman ini. Gan. Ini zaman kuliah, Gan. Kuliah. Ini katanya zaman ini waktu kamu di ospek kamu pengen cita-cita jadi artis atau jadi penyanyi? Enggak, jadi waktu aku ini tahun 2007 ya. Nah, Jadi aku lagi rekaman album pertama. Oke. Tapi belum ada yang tahu tuh satu kampus. oke. Karena aku nggak ngasih tahu aja. Ya, gitu. nggak ngasih tau kalau lu tuh emang penyanyi lagi Lagi persiapan. rekaman album. Oke. Nah, takutnya malah diledekin atau Iya, gimana. iya, iya. Terus ya udah kayaknya emang lihat aja mukanya minta dibully kayaknya ya. Ya, so ganteng lo gitu Iya, kan. dan aku emang punya trauma soal bully waktu SMP, aku dibully banget. Parah. Nah, jadi waktu ketemu sama ini nih senior-senior yang emang suka ngebully langsung
traumanya muncul gitu loh. Langsung. Masa sih Gan sama segitunya? Iya. Dulu aku dibully parah banget Neva waktu Pas SMA. Terus sekarang SMP. Terus yang sekarang tuh anak-anak SMP yang sekarang lo tahu lo jadi Afgan, mereka jadi apa? Nggak tahu. Nggak kontak-kontak lagi? Enggak. Yang namanya dibully. Biasanya kalau udah reuni tiba-tiba Nggak ada reuni aku SMP. Itu SMP masa-masa The worst years. Udah nggak ada kenangan apa-apa. Pokoknya lo enak aja di zaman SMP. Berat banget sih. Enggak, tapi akhirnya setelah lo lihat-lihat, kenapa pada waktu itu lo dibully? Kayaknya gue nggak bisa membaur aja sama introvert. Iya, dan emang apa ya, nerd gitu loh. Oh. Jadi kayak beda banget sama gue SMP. Oh, kalau Neva pernah nggak dibully? Nggak pernah. Ya badan segede babi gini gimana? Gimana aku dibully? Neva kan Gue dipercik, gue bintang dulu. Sekolah gue pakai AC, tiap hari gue pakai sweater. Cover boy kan gue 96. Itu SMA. SMP gue pulang SMA kelas 1 tuh menjelang cover boy gitu-gituan. Nggak pernah gue mah dari dulu udah jadi bintang. Belum jadi bintang, tapi udah mentalnya udah mental bintang. Udah emang udah performer, udah nggak bisa lo ganggu hidup gue. Gue nggak mau diganggu. Iya kan? Jadi orang juga udah segen gitu. Udah segen, nggak bisa. Apa lo? Gue gitu kan, dulu kan gue laki, asih tipis, ada sisa-sisa. Terus kan kalau misalnya ngebuang rasa trauma gitu, apa yang Agan lakuin? Baduh, banyak banget. Soalnya traumanya dalam banget ya. Jadi aku banyak sih terapi. Sampai terapi aku. Terapi. Terus ya pastinya sekarang ini kayak ibadah, larinya ke sana sama Allah, cari tahu. Waktu haji Neva research gitu nggak sih di sana? Kenapa sih gue harus menjalankan ini gitu? Enggak. Gue tuh bener-bener serandom itu sih. Kalau misalnya ngebahas haji itu gue bener-bener serandom itu. Gue cek siapa teman gue yang setiap tahun berangkat haji. Gue tanya. Udah habis itu gue udah bener-bener lillahi ta'ala. Itu kemarin 15 hari gue bawa 15 baju. Ya 15 hari 15 baju. Pas pulang bajunya nggak ada yang gue bawa. Hah? Oh iya. Gue tinggal. Karena belanjanya kebanyakan. Enggak, karena aku beli parfum Rev nomor 33. Buat oleh-oleh. Nggak tahu deh. Tapi nggak tahu deh karena kayak ya kalau misalnya kasih oleh-oleh kan namanya orang yang excited kita pulang haji kan pasti ada ya Gan gitu kan. Neva punya pegawai, punya apa segala macam. Aku juga sampai lumayan banyak yang ditinggal sih. Iya. Bajunya. Oh, kamu ada yang tinggal juga. Dan kebetulan tuh aku ada salah satu ustadz yang badannya segede aku. Oh. Jadi aku seneng. Jadi aku kasihin aja ke dia. Jadi daripada tapi akhirnya bajunya muat sama dia. Gua nggak tahu deh urusan dia. Paling dia jadi daster. Apa tuh dia jadi daster sama Igun. Jadi gamis. Jadi gamis kan gue setiap hari kan pakai gamis. Gue setiap hari pakai gamis. Oh, aku nggak pernah pakai gamis di sana. Lalu pakai kaos ya. Pakai kemeja. Sana aja udah. Kalau Neva selalu pakai gamis ya? Aku pakai gamis. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya beribadah tuh jadi kayak lebih khusyuk gitu. Banyak angin masuk. Makanya pokoknya Pam, kalau gua kasih tahu nih ya, gua ulangin lagi ke lu ya. Pokoknya lu tuh jangan pernah punya ngerasa lu nggak pantes, lu nggak layak. Bener nggak sih Gan? Ada Jangan. Kayak orang kayak gitu, kayak maksudnya Afgan aja kayak udah pernah bisa keluar dari situasi pembulian, dia bisa kayak recover gitu. Maksudnya lu jangan ngebangun kayak sugesti gitu-gitu tuh jangan gitu. Kita talk to the mannequin ya. Kita punya segmen namanya Talk to the Mannequin. Ini dia. Oke. Gan. Neva, ini mannequinnya sangat old school ya? Iya, ini sangat old. Ini dari gedung ini berdiri. Ini dari Bang Rano Karno Muda. Jadi ini nanti akan ada wajah-wajah orang-orang yang pernah, yang sampai hari ini masih ada di kehidupan Afgan. Oke. Ya Allah. Nah. Ini siapa, ponakan Gang? Ini aku. Itu kamu? Iya. Kamu masih ingat nggak Afgan kecil tuh kayak apa sih? Semua fotonya sedih terus mukanya. Waktu aku kecil nggak tahu kenapa ya. Kayaknya dia dari kecil emang nggak suka difoto. Aura sad boy ya. Sad boy. Oh. Sad boy dari kecil, makanya sampai gede nyanyi lagu sad boy. Oke. Iya. Terus? Tapi dia pendiam, nurut, nggak bandel, cuman cengeng aja. Jadi Agan tuh dari kecil tuh ikut kompetisi nyanyi gitu-gitu.
sama sekali nggak pernah. Nggak. Jadi yang pas lagi kuliah itu atau bikin single yang awal menemukan bakatnya Agan itu siapa? Aku nyanyi di Wannabe dulu, ingat ada Ya, Wannabe. yang suka rekaman itu kan. Yang rekaman terus bisa jadi CD. CD, oke. Ya, aku nyanyi di situ karena kalau di situ kan di dalam booth kan. Latihan-latihan nyanyi gitu ya? Terus Iya. direkam ya? Rekam. Terus ada yang denger di luar ditawarin gitu. Yang punya Sesimpel is that. Jadi yang punya itu siapa? Yang nawarin Agan? yang punya tempatnya. Yang punya tempatnya nawarin, kita lagi mau bikin label nih, kamu mau nggak jadi penyanyi gitu. Tapi ke label sama Afgan pertama di label itu? Iya, di Apa label waktu itu? Wannabe namanya. Wannabe. Wannabe. Itu masih pakai seragam SMA lagi ya, baru Itu kelas single 2. pertama yang mana? Terima kasih cinta. Terima kasih cinta tuh abis masuk kuliah itu. Iya, ini lagi rekaman, ini yang dibully nih, aku lagi rekaman Terima kasih Habis cinta. rekaman itu. Ya Allah, Tapi laki waktu yang banget lagi ya. rekaman di Wannabe itu lagi rekaman lagu apa, Kak? Oh, waktu itu lagu John Legend. John All of Legend. Me. Kan Bukan ya. Ordinary, Ordinary People. People. Iya. Wow. Makanya langsung sih orang recordingin Siapa nawarin. nih langsung ditawarin, mau nggak jadi penyanyi? Ya udah, habis itu aku iyain, nggak menyangka akan menjadi booming. Ini ceritanya lagi pakai baju drum band ya, Gan? Nggak tahu Neva, itu apaan sih, topi apa sih Neva? Nggak tahu. Udah sebagai desainer. Gak tahu orang lu yang kecil, emang gua kecil. Ini kayak gue dipakein mak gue, nggak tahu ini apa deh. Tapi kalau lu tuh dari kecil tuh punya gak sih kayak mainan favorit, apa gitu-gitu ada nggak? Lu sukanya main apa? Selalu berhubungan dengan musik sih. Jadi aku punya koleksi kaset. Dari kecil emang. Sampai hari ini masih? Masih ada kalau di rumah nyokap. Masih ada ya, oke. Nih. Nih, mami kita sedunia. Iya, Ocha. Kenapa dia mukanya seperti kaget ya? Iya, dia kan memang gitu. Berarti pulang dari dokter kayaknya dia. Gitu. Ocha, ya gimana ya Ocha? Gak tahu menurut Agan gimana? Ya, gitu deh. Yalah. Ocha tuh selalu ada dalam setiap momen di hidup aku. Ya. Mau lagi seneng dan lagi hancur-hancurnya ada Ocha. Nah. Tuh, Ocha tuh selalu bilang gini, kayak setiap aku lagi sedih terus dia temenin kan, terus dia selalu bilang, mungkin sekarang Agan yang lagi sedih, tapi nanti kalau Bubu lagi sedih, Agan janji ya temenin Bubu kayak gitu. Tapi pernah kamu nemenin dia saat lagi sedih? Aku sih selalu nemenin dia sih. Kemarin aku sempat ngomong ke dia sampai kita nangis. Apa Aku bilang ke ngomong Bubu kayak, nggak tahu ya Boys pulang haji, terus tiba-tiba langsung kayak, gue bilang ke Ocha, Bubu, aku bersyukur banget lu punya Bubu di hidup aku. Makasih ya Bubu. Terus dia mau nangis, terus aku juga kayak, wah gitu. Tapi memang benar loh, sepulang haji itu kita jadi kayak lebih melo nggak sih, Gan? Melo sih. Kayak kita tuh kalau Lebih gampang tersentuh. gue rasain tuh kayak misalnya gini, kita tuh nggak malu untuk minta maaf sama orang. Kayak terkadang kita kayak punya kesombongan atau cerita-cerita masa lalu yang kita dulu nggak berani ngungkapin saya sorry. Sekarang tuh kita jadi kayak Gampang astagfirullah kayak gitu gampang ya. astagfirullah, kayak gampang kena ini lagi gitu loh. Gampang tersentuh sih, aku jadi lebih gampang emosional. Ya. Iya. Sebenarnya kita juga bisa belajar dari Bubu ya, karena Bubu ini dengan karirnya yang segitu bagus dan ternyata kuncinya tuh dia nggak pernah ninggalin sholat. Iya. Nah, waktu aku masih males sholat, Iya, yang nyuruh-nyuruh sholat terus kan Bubu kan. iya, Agan nggak sholat. iya. Sekarang Dia nih, masya Allah, dia tuh kalau buat urusan sholat tuh dia benar-benar nomor satu. ya itulah yang membuat rezekinya. Jadi salah satu yang menyemangatin kemarin kamu haji juga salah satunya Ocha. Dia bilang gimana pas? Oh, sebelum aku pergi aku kan takut. Ya. Terus kayak enggak kok Agan, menyenangkan kok. Ya, Di sana ya. menyenangkan. Bubu juga waktu itu sendiri kok. Ya. Dia kayak terus ngecek waktu Ya. Teh Dila ngasih aku kue ulang Ya, tahun ya. Bubu. Dan kamu tadinya sempat ini ya manasik di Tempatnya Mbak Dewi Sandra. Iya, tempat Mbak Dewi Wajib. Sandra ya. Sempat berapa kali kan. Jadi akhirnya itu yang kayak lebih Afgan jadi lebih mantep ya. Iya. Nyokap. Ya Allah. Sampai hari ini nyokap punya peranan penting dalam karirnya Agan. Dalam hidupku sih. Dalam hidup. Iya. Jadi bisa dibilang Agan tuh anak mama parah. Anak mama parah. Jadi yang aku 4 bersaudara, cewek cowok, cewek cowok. Yang cowok-cowok nih jadi Anak mama banget. Tapi kalau dalam satu keluarga tuh yang ada di entertainment, yang dinyanyi cuma Agan doang. Iya, satu keluarga besar. Yang lain enggak sama sekali. Aku Cuman kamu doang. iya, Neva ada nggak? Oh, ada Mas Kalau aku tuh kakakku, tapi kan dia bukan di ini. Mas Aji. Kalau itu kan iya, Om. Ya, tapi kan dia keluarga desainer. kan. Iya, Iya. iya. Jadi sampai sekarang
mama selalu kayak walaupun udah beda rumah, udah segala macam, tapi untuk urusan agan kerjaan apa segala macam. Iya, masih mama yang ngurus. Maksudnya aku sekarang lagi bangun rumah segala macam juga nggak bakal kejadian kalau nggak dibantuin mama. Kalau bukan dibantuin. Kadang-kadang kan kita lupa ya. Ngurusin apa yang mau diurus. Pengen apa Jadi gitu. mama masih keep in check terus sih. Cuman sekarang memang udah lebih ya udah. Jadi kemarin pas lagi pas lagi kemarin hajian, salah satu doa paling kejar juga buat nyokap. Iya dong. Parah ya. Ada satu list khusus buat orang tua kalau aku. Ya. Wow. Lu serius nyatetin gitu kan? Ngetik semuanya sampai jadi buku. Serius? Oh iya, sepanjang itu. Enggak. Jadi lu tuh siapa gitu? Jadi ada buat orang tua, buat diri sendiri, buat kerjaan, buat teman-teman, buat love life juga ada. Tuh ada tuh semua. Ada per chapter. Enggak ada loh. Wow. Jadi gua tuh kadang gue bingung gue mau doain apa lagi kemarin jujur. Gue jujur karena gue nggak ada catatan kan, jadi gue tuh kayak gak ada yang ngasih tahu Neva buat bikin catatan. Nggak ada, gue tuh ngelihat ada temen gue si Bu Heni, itu tiap ke masjid itu bawa koper kecil, isinya buku berbendel-bendel. Jadi dia baca, sama ternyata tuh harus begitu. Oh tapi bukan buku doa yang dia bikin. Bukan buku, jadi nama-nama apa yang dia doain, dia mau apa tuh semua ada di situ. Spesifik ya segitunya. Spesifik, iya. Gitu. Oke, nyokap pokoknya mami sehat-sehat terus ya kalau misalnya nonton ini. Gan, ini juga sempat ngeliat waktu kemarin lagi rame tentang riders artis, ya kan? Emang kalau misalnya Afgan ridersnya repot nggak? Enggak repot aku. Apa aja yang paling harus ada kudu gitu untuk seorang Afgan? Riders itu kan lebih buat anak band dan juga tim produksi kan. Gitu. Jadi paling makanan buat mereka, martabak, pizza. Itu selalu harus ada tuh. Cup noodles. Udah roti, udah. Tapi kalau misalnya Agan sendiri kalau untuk urusan cemilan? Aku jujur jarang nyemil sih di sebelum manggung. Tapi lu sekarang kurusan ya kan? Iya, kurusan banget. Nggak bisa naik lagi nih. Emang diet atau gimana sih? Kan kemana sempet kayak agak bulat gitu. Emang sengaja nurunin buat single kacamata apa gimana? Enggak, karena emang tahun lalu agak overweight sih aku. Ya. Terus akhirnya disuruh banyak yang bilang kayak, turunin kurusin akhirnya. Terus akhirnya ngapain? Olahraga atau emang ngatur makan? Diet, nggak makan karbo. Ya. Terus pedal. Ya. Pedal membantu sih. Dia kemarin pedal gelinding kan. Koreng habis itu. Korengan sampai di tangan sampai jatuh udah kena beneran. Kamu yang menggelinding bukan bolanya ya. Ini ada juga nih aku dapat insight ya. Katanya Agan kalau lagi tidur itu gampang kebangun gitu. Kenapa tuh Gan? Lagi tidur ya, tuh kebangun kaget gitu. Oh, waktu itu ada kondisi namanya sleep spasm. Oke. Jadi kalau misalnya lagi tidur, spasm ototnya. Jadi nggak bisa tidur. Bukan karena mimpi jatuh gitu. Enggak, emang kayak ototnya. Dan ternyata pas dicek emang karena waktu itu anxiety, kecemasan yang berlebih, cemas gitu. Tapi sekarang udah nggak ada sih. Udah nggak ada, itu udah bisa. Terus katanya kamu kalau lagi tidur atau bisa bangun ngambil makanan terus makan. Sleep eating juga ada ternyata namanya. Oh iya? Iya, jadi bangun, ngambil makanan, buka kulkas sambil. Kadang-kadang aku bangun tidur tuh udah banyak kayak berantakan berantakan buah lah, berantakan gitu, nggak nyadar. Kalau lu tuh bangun, lo tidur terus gini suka orang itu apa sih? Juga. Gak ada orang di rumah. Untung sendiri di rumah. Oke. Gan, aku kepengen Agan mengutarakan ke orang-orang yang pernah ada dalam kehidupan Agan. Mungkin ada nggak yang Agan pengen sampein specially buat siapa gitu yang nggak pernah Agan utarain sebelumnya? Bingung pisan iki. Kayak lo mau, kalau misalnya lo pengen mengutarakan sesuatu buat siapa gitu yang lo belum pernah mengutarakan gitu, mungkin di momen ini lo bisa pengen sampein atau dengan sesuatu hal-hal yang kecil gitu. Buat siapa ya? Pokoknya kayaknya buat semua sahabat-sahabat sih. Ya. Aku. Ya kayak sahabat aku sekarang bukannya makin banyak tapi semakin sedikit, tapi semakin berkualitas. Ya. Semua sahabat-sahabatku lah. Pokoknya makasih buat selalu ada karena aku nggak mungkin. Mereka tuh kayak power bank buat aku. Kalau udah Charles.
udah nggak ada energi, ketemu mereka tuh langsung kayak ke recharge lagi gitu. Jadi ya terima kasih buat. Dan itu benar-benar terasa dari yang dulu mungkin banyak banget. Dulu kan waktu umur 20-an, semua sahabat. Iya, semua sahabat ya. Sekarang cuman segelintir tapi deket. Tapi pernah ada kejadian dikhianati sahabat gitu pernah? Enggak sih, cuman maksudnya yang ternyata energinya nggak cocok tuh biasanya mental sendiri gitu loh. Ya, sekarang jadi lebih sensitif ngebaca energi kayak. Iya. Jadi sekarang tuh udah bener deh, kayak kita nggak perlu terlalu banyak punya temen. Banyak orang kenal kita nggak apa-apa ya. Tapi kalau punya cerita yang bisa kita ceritain semua itu kayaknya juga nggak bisa terlalu banyak karena takutnya dia rumpi. Apalagi sebenarnya yang sekarang yang harus ditakuti adalah close friend ya. Itu kayaknya agak ngeri ya. Kalau kita punya close friend terus terkadang nggak tahu mereka close friends beneran atau enggak. Benar gitu. Kadang orang dengerin cerita kita tuh bukannya emang karena care, tapi lebih karena kepo. Apa ini kamu pernah waktu di Madinah ada yang bilang kamu dengar suara jangan percaya sama manusia nanti kecewa, itu apa? Oh, astagfirullahaladzim. Itu ada di lirik lagu Kacamata juga. Oh ya? Iya, jadi pas aku lagi naik train kan dari Jeddah ke Madinah, tiba-tiba kayak aku ada yang ngomong atau ngerasa di hati kayak jangan berharap sama manusia, berharaplah padaku, Allah. Masya Allah. Nggak tahu di situ aku ada yang ngerasa itu. Dan di situ aku jadi sekarang benar-benar jadi lebih berserah aja sih. Nah, akhirnya lirik lagu itu ada di lagu Kacamata. Jadi kadang itu kayak bahasa ruh gitu nggak sih, yang kayak kita tuh kayak ngedengerin, kita tuh dapat kayak insight kata-kata gitu. Terus sering ada berasa gitu. Aku sih nggak sepeka itu ya. Aku tuh sih nggak sepeka itu. Jadi kayak banyak orang tuh kayak aku tuh terkadang kalau misalnya lagi kajian ada ustadz atau habib yang menceritakan satu ayat, terus aku kok kayak suka gitu. Biasanya tuh jadi kayak ke-remind terus gitu sih, kayak automatically ke-remind gitu sih. Ada yang bisik gitu. Neva ikut kajian? Sekarang ada beberapa kajian yang aku ikut gitu. Jadi tapi kajian yang lebih santai karena buat aku seneng banget sama bentuk kajian yang tidak menghakimi, tidak menggurui. Jadi kita jadi kayak mengajari nilai kehidupan aja. Iya, jadi kayak kita datang tuh kayak balik lagi kayak Agan yang kayak butuh ke recharge, kayak pengen ada apa lagi sih gitu. Karena ternyata ya agama itu banyak banget loh yang bisa kita pelajari dan gak ada habisnya. Dan sekeren itu loh. Sekeren itu, dan Neva tuh ngerasa 43 tahun yang lalu tuh kayak kemana ya gue gitu. Sama aku juga ngerasa gitu. Iya gak sih? Lu bayangin kita dikasih popularitas, dikasih rejeki, tapi kita nggak mensyukuri dengan caranya Allah gitu. Maksudnya bukan kita jadi orang yang nggak bersyukur ya, tapi kayak banyak hal-hal hidayah, Neva. Iya. Iya kan? Alhamdulillah dapat hidayah. Masya Allah ya, seneng ya. Itu priceless loh. Ya Allah, aku juga seneng banget hari ini akhirnya Agan bisa ada di tengah-tengah kita. Sukses buat singlenya Agan yang judulnya Kacamata. Pam, lu ngelihat Agan hari ini cerita tentang umroh, tentang haji, apa yang lo rasain, Pam? Iya, kalau maksudnya aku setiap ketemu bintang tamu yang datang ke sini, aku tuh seneng kalau dengerin experience kakak, terus teman-teman bintang tamu yang cerita tentang pengalaman umroh, pengalaman naik haji gitu. Karena ya itu waktu aku cerita sama Habib itu kan aku curhat kalau aku beneran nggak bisa datang sampai 2 kali gitu kan. Cuman ngedengerin cerita-cerita dari kalian tuh kayak udah bikin aku happy, bikin aku makin semangat kayak yang seenak itu ya ternyata cerita-ceritanya. Dan ternyata dari obrolan-obrolan tuh kayak bisa menguatkan dan bikin motivasi lagi gitu ya. Iya benar, apalagi kemarin kalau aku kan mikir kan ya orang pasti banyak ada yang suka ngeledekin aku kayak ngapain lu sholat lu tatoan lu, gaya lu aja begitu, lu emang diterima. Kemarin pas ngobrol sama Habib kan dijelasin kan, diceritain kayak gitu. Itu akhirnya jujur kayak membuat aku kayak lebih semangat lagi. Ayo bisa nabung lagi gitu biar bisa nanti berangkat umroh. Kalau bisa sendiri, ntar sama keluarga. Tapi ini mohon maaf Gan, aku nanya ya. Pam seneng nggak akhirnya kita punya butik haji? Oh seneng banget Kak. Apa yang membuat perubahan buat dalam kehidupan Pam? Banyak ya, namanya kan kita karir ada pasang ada surut gitu kan. Terus
Aku dari 2007 dapat program, tiba-tiba stuck pas lagi habis COVID dan baru dipercaya lagi di Butik Haji Igun. Aku kayak ngerasa, dan kebetulan itu pas hari pertama syuting, hari aku ulang tahun. Itu kayak udah bener-bener kayak kado terindah banget kayak buat aku, kayak terima kasih banyak. Dan akhirnya orang jadi keinget lagi, oh ternyata papa masih hidup gitu kan. Selama ini sangkanya dia udah mati. Karena banyak banget artikel-artikel yang papa meninggal gini. Tapi biasanya kalau artikel papa meninggal berarti itu umur panjang. Iya, amin. Makanya aku seneng banget dapet. Ini gue semalam, gue tuh nggak tahu kenapa, gue tuh lagi sering nulis ya. Kan gue lagi sering nulis, dan ini hasil tulisan gue semalam buat Pam-Pam. Pam-Pam minum dulu. Silakan dibuka. Apa sih? Sentot gempur di jaya kau. Kakak. Ini hadiah aku buat Pam-Pam. Jadi dari kemarin tuh Pam-Pam tuh pengen banget berangkat umroh kan, selalu kan cancel. Jadi aku ngerasa Pam-Pam ini kan udah menjadi bagian dari Butik Haji Ivan Gunawan. Jadi insya Allah Pam-Pam akan berangkat umroh, dan aku bakal siapin travel yang memang bisa ngejamin kebahagiaan Pam-Pam ada di sana. Dan aku juga udah ngelondriin ini, Pam. Aku udah ngelondriin kain ihram. Ya Allah. Nih, Kakak. aku umroh. Aku udah Kemarin. Enggak, ini aku beli baru, terus aku udah laundryin. Jadi ini buat Pam-Pam. Aduh, Masya Allah. Kakak makasih. Nanti kalau waktunya pas aku bisa ikut, tapi aku pengennya kamu berangkat dulu. Iya, Berani nggak berangkat sendiri? insya Allah berani. Hah? Insya Allah. Nggak harus ada yang nemenin kan? Berani. Hah? Kak, ya Allah. Papa mau bilang apa? Gak tahu, aku bingung mau ngomong apa. Jadi kenapa aku beraniin kasih ini ke Pam-Pam? Karena aku juga hari ini di episode nya Agan, alhamdulillah ada sahabat kita dari Patuna juga yang ikut support program ini. Dan balik lagi kenapa aku mau kasih kamu tiket umroh, karena aku tuh pengen kamu berangkat bareng sama Patuna. Karena Kak Igun udah pernah umroh sama Patuna, dan insya Allah nanti Ramadan Igun akan berangkat juga bareng sama Patuna. Jadi Pam-Pam gak usah ngeraguin lagi. Nanti di sana mutawif-mutawifnya semua bakal nemenin jadi kangen ya. Pam-Pam semuanya. Jadi insya Allah ini berangkat umroh, dan insya Allah nanti berangkat haji bareng sama Patuna. Tapi berangkat aja dulu. Asyik. Mau ajak Bibi Noni? Mau juga. Ya udah, sama Bibi Noni ya. Sama Bibi Noni biar Pam-Pam ada temennya ya. Oke? Alhamdulillah. Mana Bibi Noni? Bibi Noni? Bibi? Oh, Bibi temenin Pam-Pam ya. Insya Allah ya, Bi. Udah jangan nangis. Tadi baru ngobrol sama Bibi. Ngobrol gimana? Ya mudah-mudahan kita umroh bareng ya, Bi. Kapan-kapan kalau ada rezeki. Ya Allah. Doain ya, Gan. Iya, lancar. Bibi ulang tahun hari ini. Masya Allah, happy birthday Bibi. Semoga ini kado terindah juga buat Bibi. Jadi Bibi Noni bisa berangkat umroh. Insya Allah Igun berangkatin bersama dengan Patuna. Ya, Agan makasih banyak ya, Gan. Biarin aja dia menangis. Biarin aja dia menangis. Insya Allah berkah. Dan terima kasih Agan atas waktunya hari ini. Dan jangan lupa dalam waktu dekat Agan bakal ngeluarin single terbaru yang berjudul Kacamata. Terima kasih Agan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat umroh. Selamat umroh. Kakak, Selamat Besti. dong. Bismillah ya.